Dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taki Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri, bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi dan bertemu lagi teman-teman semua. Dan kali ini tema kita adalah Muslim bersaudara. Karena banyak orang-orang yang mengaku saya Islam, saya Muslim. Tapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, tingkah laku dan perbuatannya sangat tidak mencerminkan seorang Muslim. Kalau bahasa ngetren bahasa Inggrisnya itu Islam KTP. Sekarang kita buka ya sama-sama Quran surat 49, coba buka. Surat Al-Hujarat. Betul? Siapa yang mau baca? Kita mulai dari ayat 10 coba.
ayat 10. Coba dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, itu, kita stop di situ. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Betul? Kita selalu dan sering sekali mendengar hal-hal seperti ini. Tapi apakah itu sudah ada di hati kita masing-masing? Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Zaman sekarang, saudara-saudara kita yang mereka mengaku beragama Islam, jika ada yang melihat ribut, berantem, itu malah jadi provokator. Sikat bro, hajar. Bahkan yang lebih parah lagi, dijadikan konten. Ya, ini yang jadi masalah nih. Makanya saya sering bertemu dengan orang-orang yang mereka ateis, tidak percaya pada Allah. Tidak percaya Allah, tidak percaya syaitan, tidak percaya iblis. Tapi menurut pendapat pribadi saya, iblis yang paling dekat dan syaitan yang paling dekat sama kita ini gadget. Dampaknya untuk anak-anak, dampaknya untuk remaja, dampaknya untuk generasi muda ini besar sekali. Saya sering bilang, orang itu sekarang waktunya habis hanya untuk memegang gadget. Kalau tidak bawa HP, itu rasanya setengah ruhnya itu ketinggalan. Jadi, apa yang terjadi saat ini, hilangnya adab dan akhlak di antara umat Islam. Ini yang harus kita hindari. Kita sepakat ya, kita meyakini Al-Quran dan hadis, betul? Ya. Dan Al-Quran, Allah sudah menyampaikan bahwa kita sesama seorang muslim, sesama akidah Islam adalah bersaudara. Dan itu yang harus kita pegang. Karena Allah yang menyampaikan. Nanti setelah ini kita bahas apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Tapi di Al-Quran saya sudah menyebutkan. Bahkan ada yang kadang-kadang saya mengalami kejadian yang cukup menyedihkan kalau saya bilang. Ada seorang mu'alaf yang penuh dengan kesulitan hidupnya, sampai saya pun tahu akhirnya belakangan setelah beberapa bulan datang silaturahim ke tempat beliau dan menyampaikan bantuan. Yang keluar dari mulutnya hanya satu, Bang Dewa, katanya kalau saya masuk Islam saya punya banyak saudara. Mana saudara-saudara saya? Dan ini yang belum ada di antara kita nih umat Islam. Rasa dalam hati kita tentang persaudaraan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, tidak berimanlah seseorang sampai dia mencintai saudara seimannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita sayang sama tubuh kita, sama diri kita, sama kulit kita, badan kita. Itu harusnya sama. Seperti kita mencintai sesama saudara kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini harus diingatkan. Kadang-kadang kita mau kasih orang itu udah kasih yang murah aja. Udah kasih yang seadanya aja. Padahal saudara kita sama dengan kita. Dulu kalau kita baca kisahnya bagaimana kaum Ansor bertemu dengan kaum Muhajirin. Mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak pernah bertemu sebelumnya. Tapi saling menghargai, saling mencintai. Bahkan beberapa kisah menyebutkan
ada beberapa orang yang memiliki lebih dari satu istri, sampai dia menyampaikan, ini istriku ada 4. Mana yang kau suka, ku ceraikan dia, ku nikahkan denganmu. Bahkan sampai seperti itu. Memperlakukan saudara seiman seperti kau ingin orang lain memperlakukan dirimu. Nah, ini yang penting nih. Kita memperlakukan orang lain seperti halnya kita ingin diperlakukan dari orang lain juga. Contoh, kita nggak mau dibohongi. Kalau gitu, kita tidak boleh membohongi orang lain. Kita tidak mau dimaki, dicaci maki. Itu artinya kita tidak boleh mencaci maki orang lain. Kita tidak mau digibah, kita tidak mau difitnah, kita tidak mau dizolimi. Itu pula yang kita harapkan orang lain juga perlakukan kita seperti itu. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Kita saudara, saling menghargai, saling mencintai, satu rasa. Bahkan banyak yang menyampaikan, apa yang kumiliki itu juga milikmu. Kantongku, kantongmu juga. Sampai seperti itu. Itu kalau kita baca semua kisahnya dari kaum Muhajirin, dulu bertemu dengan kaum Ansor, sama seperti itu. Dan saya pernah menyampaikan ke Ustadz Adi waktu itu. Teman-teman di BMI dan Paskas ini kan sering membagikan beras, sembako, bantuan, kemudian donasi kepada mereka. Bahkan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana sekarang seperti di Cianjur. Tapi yang ada, mereka itu sibuk mengkonten saudara-saudaranya sedang menderita. Direkam, kemudian masih ada bahasa, "Hai guys, di lokasi bencana guys." Padahal itu di belakang lagi teman-teman relawan sedang mengevakuasi jenazah, sedang membersihkan puing-puing bangunan dengan alat berat atau bahkan dengan tangan. Itu yang kadang saya berpikir, apakah umat Islam ini segitu rendahnya akidah dan empatinya saat ini? Saudara menderita, kita seperti tidak merasakan penderitaannya. Bahkan pengalaman sendiri saya melihat, ada yang joget TikTok dan backgroundnya itu reruntuhan rumah orang. Yang tadi malam itu baru dievakuasi 4 jenazah dari situ, bahkan ada 1 balita. Ini kan, dan saya rasa sampai sekarang masih ada. Ini tugas kita semua, teman-teman. Tugas kita semua untuk bisa punya empati, punya satu rasa. Makanya saya selalu menyampaikan, sering saya di ceramah-ceramah saya sampaikan, umat Islam bersatu itu bukan hanya bersatu saling mendukung secara fisik, bukan, tapi juga secara hati. Pada masa dahulu, zaman Rasulullah SAW atau zaman para sahabat, mereka itu saling mencintai satu sama lain. Banyak para sahabat yang saling meminta bantuan. "Wahai saudaraku, bisakah kau menolongku?" Biasanya saudaranya akan jawab gini, "Hah? Menolongmu? Jangankan menolongmu, nyawaku pun kau minta ku beri." Itu para sahabat dulu. Sampai segitunya. Dan sekarang ini jadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk apa? Untuk membangun empati. Saya sering menyampaikan, Rasulullah SAW itu dengan akhlak dan adabnya, dengan ketakwaan dan tawadunya, itu sebetulnya mengajarkan kita umat Islam untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang punya perasaan, yang punya empati, yang punya solidaritas, yang saling menghargai, bahkan saling mencintai. Itu yang sekarang kita jalankan, kita tegakkan, dan kita pupuk. Karena sekarang ini udah mulai hilang semua, teman-teman. Sudah tidak ada lagi hormat anak muda ke orang yang lebih tua, itu nggak ada, cuek aja.
Bahkan kemarin saya ngelihat ada seorang murid SMP, itu gurunya naik sepeda, dia naik motor. Itu di samping gurunya dia main-main. Kayak ngeledekin gurunya. Naik motor tapi sambil kaki goes. Guru, duluan ya gitu. Ya maaf, itu nggak ada di zaman saya. Dulu zaman saya sekolah itu kita baru bisa pulang setelah guru kita pulang. Baru kita keluar sekolah gitu. Setelah guru kita jalan keluar pergi. Padahal di Bali itu kan bukan Islam. Dan sebetulnya di Indonesia ini kita punya budaya yang luar biasa. Kalau orang Jawa bilang budaya adiluhur. Budaya apa? Budaya orang yang menghormati dan saling mencintai. Yang muda kepada yang tua kepada yang muda, juga kepada tetangga, kepada masyarakat. Dan itu sekarang yang mulai hilang. Jadi perlakukanlah saudaramu seperti engkau ingin saudaramu memperlakukanmu. Dan ingat apa yang Rasulullah SAW sampaikan, tidak beriman seseorang, bayangkan, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudara seimannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini sebetulnya teguran keras ini. Hei kamu tidak beriman, kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Mau kita dibilang orang yang tidak beriman? Ini yang harus kita mulai dari sekarang. Dan kita, ya teman-teman tahu sendiri, saya lebih banyak memfokuskan kepada generasi muda. Karena hilang nih. Karena mulai hilang semua. Adab, akhlak, hilang semua. Sekalipun dia Islam, sekalipun dia berkerudung, sekalipun dia celananya cingkrang, ada aja pasti. Dan ini yang harus kita pupuk dari sekarang. Kita lanjut yuk ke ayat yang 11. Lanjutkan. Silakan. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuku ba'dal imani wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan ya. Wahai orang-orang yang beriman. Allah selalu nyebut gitu. Wahai orang-orang yang beriman. Buat siapa itu? Buat orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Nah, di sini nih harus garis bawahi dikit nih. Yang dibahas kenapa Nisa? Ayo. Yang dibahas kenapa Nisa rijalnya ndak ada. Nisa. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mau nggak kita jadi orang yang zalim? Saya balik ke kasus yang tadi. Kenapa Nisa? Kenapa Nisa? Bukan Nita. Bukan Nita. Karena yang paling ringan lisannya wanita. Gampang sekali. Apalagi kalau lagi mens ya. Lagi haid. Itu suaminya ngupil juga salah itu. Ngapain ngupil? Dan kita terjadi nggak sih di negara kita saat ini? Iya. Panggilannya apa? Panggilan-panggilan buruk apa? Kampret, cebong, kadrun. Dan secara tidak sadar, kita yang termakan dengan istilah-istilah itu, penyebutan-penyebutan itu, kita sudah menjadi orang yang fasik setelah beriman. Bayangkan. Bayangkan. Kita menjadi orang yang fasik setelah beriman. Ini berlanjut loh. Padahal setelah tahun kapan itu pemilu? 2019, 2014 betul ya? 14, 19 menjelang 2024 ini masih enggak? Masih ada dikit. Banyak. Akhirnya apa? Kembali lagi tadi ke Nisa, perempuan. Karena apa? Karena masih ada sifat hasad. Masih ada sifat iri, dengki. Dan ini umum terjadi ke wanita. Ada istri ngelihat tetangganya beli kulkas 2 pintu. Dia bilang tuh sama suaminya, "Pah, itu si ibu itu beli kulkas 2 pintu. Besok kita beli yang 6 pintu." Pokoknya gimana caranya harus lebih. Karena apa? Malu. Akhirnya apa? Hasad. Boleh nggak sih kita punya sifat iri? Ayo jawab. Boleh tidak kita punya sifat iri? Boleh. Tapi dalam hal kebaikan. Ada orang kita lihat dia menghabiskan uang banyak membangun masjid. Kita iri. Ya Allah, kapan bisa seperti bapak itu bisa membangun masjid? Seperti Bapak Pani. Masya Allah. Tapi iri kepada hal yang buruk selain kebaikan, hal-hal selain kebaikan, itu tidak boleh. Iri kepada tetangga, iri kepada wanita lain. Kan banyak ya kita lihat perempuan-perempuan, "Ih, kamu cantik banget sih." Itu sebenarnya iri dia. Sebetulnya iri itu. Terus dia balas nanti, "Ah enggak, cantikan kamu." "Ah enggak, kamu cantik. Kamulah lebih cantik." "Enggak, kamu juga." Itu berantem ribut 2 jam cuman gara-gara ngomong gitu doang. Dengki pada orang lain, suka mencari kesalahan orang lain. Dicari. Kalau bahasa pantunnya orang Inggris itu susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu kayaknya kalau ada seseorang yang kesulitan atau apa, kayaknya senang. Kalau ada orang lagi senang, kita kayak kebakaran alis, bukan jenggot lagi, jenggot masih panjang kan, kebakaran alis. Jadi inilah sifat hasad, sifat iri, dengki. Itu makanya nih teman-teman nih, saya kasih tahu ya, kenapa sih Indonesia ini jadi ladang terbesar produsen? Ya, karena masih ada sifat iri, ingin selalu lebih dibandingkan orang lain. Ya, baru kemarin tuh keluar iPhone 10, baru kemarin keluar iPhone 11 itu udah rebutan.
Dan dia nampangin apanya? Kameranya. Selalu fotonya di cermin, di kaca. Buahnya. Maaf ya, mohon maaf. Bisa gigitan. Dan itu terjadi. Akhirnya apa? Secara tidak sadar mereka sudah memupuk sifat-sifat hasad. Sifat-sifat iri. Sifat-sifat dengki. Kalau dia punya, saya juga harus punya. Ini yang bahaya. Akhirnya banyak wanita-wanita yang dia punya suami, gimana saya juga ambil suami itu. Jadi itu terjadi sama saudara-saudara kita. Hatta sekalipun beragama Islam, memandang rendah orang lain dari penampilannya. Itu betul. Ada orang kaya pakai baju lusuh, naik sepeda, masuk mall, nggak dipandang, pada orang kaya. Ada supir bawa Alphard, itu dibukain pintunya. Padahal supir. Padahal supir. Dan ini terjadi. Penampilan jadi nomor satu. Melihat apa? Physically. Nah ini hasad nih. Hasad yang kita tanam, kita nggak sadar teman-teman. Kita nggak sadar, akhirnya iri. Kok dia bisa ya? Saya juga harus bisa nih. Kok dia dapat ya? Saya juga harus dapat nih. Kok dia punya ya? Saya juga harus punya. Enggak. Mau tahu nggak caranya gimana kita hilangkan iri, hasad, dengki, kebencian kepada orang lain, terlebih lagi saudara kita yang muslim? Mau tahu nggak? Pertama, doakan kebaikan padanya. Pada saat dia punya mobil baru yang 2 pintu, pick up, dan kita nggak punya mobil 2 pintu itu, kita doakan, ya Allah murahkan rezekinya ya Allah. Tambah lagi rezekinya supaya dia bisa beriman, bertakwa kepadamu ya Allah. Nyumbang untuk masjid, panti asuhan, nyumbang beras ke Paskas. Itu doakan. Itu cara kita menghilangkan hasad sama iri kita. Jadi bukan berarti, wah dia beli 2 pintu, saya 1 pintu. PPD. Bis, pintu cuma 1, samping 2. Ini yang terjadi, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa hasad, iri, dengki kita sama saudara kita. Doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Karena apa? Kadang yang terjadi, jika kita iri atau melihat orang lain mampu, sedangkan kita tidak mampu, kita biasanya mendoakan diri kita. Ya Allah, kapan ya saya bisa punya rumah sebesar itu? Ya Allah, kapan ya saya punya mobil semewah itu? Ya Allah, kapan ya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti mereka? Enggak, kita balik. Mereka kayak kita. Bukan gitu. Bukan gitu. Itu hasad double namanya. Itu nyumpahin keburukan. Jadi bagaimana kita melihat mereka yang lebih mampu dari kita, justru kita lebihkan dan kita doakan supaya dia, saudara kita ini, punya kemampuan yang lebih lagi. Wah, dia baru beli mobil Innova. Wah, mudah-mudahan nanti ya Allah mudahkan supaya dia beli Alphard. Bisa nggak kayak gitu? Coba ya teman-teman semua ya, ngelihat sesuatu yang mungkin kita iri dan kepengen gitu, doain aja orang gitu. Doain aja. Insya Allah itu akan menghilangkan rasa iri kita. Menghilangkan. Karena apa? Teman-teman, ada satu yang lupa. Pada saat kita mendoakan orang lain, Allah juga melimpahkan rahmatnya ke kita. Nah ini yang penting nih. Ini yang sering kita lupa. Kita terlalu sibuk doain diri kita. Doain orang. Biasanya kalau doain orang lebih ikhlas. Bener gak? Tulus. Kalau kita doain diri kita sendiri banyak berharap. Nunggu. Kapan mobilnya datang ya Allah? Enggak, ini banyakan ngarep. Doain aja orang lain, Allah limpahkan rahmatnya ke kita. Itu insya Allah terjadi kayak gitu. Kita praktekin nanti ya. Ada ngelihat sesuatu yang lebih baik dari kita, orang lebih mampu dari kita doakan. Dia baru lulus S2. Aduh, saya belum selesai lagi S1-nya. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu segera cepat S3-nya.
Cerdas sekali dia ya Allah. Gituin aja. Lanjut yuk, kita ke ayat tadi dulu. Masih di ayat 11. Ini tentang kita lebih suka memandang rendah orang lain dari penampilannya. Kemudian kita merasa bangga atas diri kita, mungkin karena rasa dia lebih beriman atau lebih alim secara physically. Ini terjadi teman-teman. Ini juga hasad, iri, dan dengki dalam diri kita. Dan kita nggak sadar udah memupuk. Mulai berpenampilan alim, terus ngerasa, wah saya paling alim nih. Saya paling soleh nih. Saya paling beriman nih. Nah ini yang nggak boleh. Takutlah kita kalau kita punya perasaan seperti itu. Teman-teman semua yang berkerudung, bercadar, umumnya akan lebih merasa tinggi dibandingkan saudara-saudara muslimah yang di luar sana masih pakai tank top, nggak berkerudung, tidak pakai cadar, tidak pakaian syar'i, rok mini, celana gemes, segala macam. Nanti hati kita, setan membisikkan, lihat, tuh orang neraka tuh, calon neraka tuh, nggak kayak kamu tuh, solehah, pakai hagde, kol-kolanya, solehah, nggak kayak kamu mah surga. Nah, nanti timbul tuh di hati kita tuh, ih, gila, ahli surga, bidadari. Iya, ingat teman-teman, setan itu apa ya? Jangan kita merasa, oh saya sudah beriman kok. Saya insya Allah bisa membendung semua godaan setan. Umur kita berapa sih? 40, 30, 25, 17 tahun. Nah, umur setan berapa? Dan job desk-nya setiap hari mereka godain kita. Jadi udah gape. Udah jago banget. Dan dia tahu kelemahan kita. Kita dicoba nih, diuji, dibisikin sama setan. Minum alkohol enak kok, kuat. Kenapa? Nggak bisa. Narkoba. Nggak bisa, kuat. Tapi setan tahu kelemahan dia. Lihat tuh cewek. Mulai. Tahu. Dan cobaan bisikan dari syaitan terhadap orang-orang alim adalah tentang keimanannya. Merasa lebih beriman. Gila, lo tahu nggak? Gua udah sholat 5 waktu. Imam masjidnya belum datang, gua udah nongkrong. Gua nih orang beriman. Lo tahu sholat Jumat dari Kamis gua udah di masjid. Nungguin sholat Jumat. Beriman. Iman gue tinggi, neraka nggak mungkin. Coba, kalau di hati kita punya rasa kayak begitu. Ini godaan setan. Dan kita melihat orang-orang mereka semua yang mungkin penampilannya tidak seperti kita, tidak seperti mencerminkan orang-orang beriman, kita akan pandang rendah nih. Dia masih pakai baju yang bahannya kurang, ya dia mah neraka itu pasti. Neraka. Saya udah kerudung, saya udah cadar, tahajud tiap malam saya. Hati-hati teman-teman, ini paling sering datang kepada orang-orang yang sudah beriman, sudah mau sholat 5 waktu, sudah mau sedekah, sudah mau saling menolong, baca Quran 5 juz tiap hari, tahajud nggak dilewat, duha keren. Wow, itu ditinggiin. Ingat, bahkan sadar nggak, kita kadang-kadang memberikan salam, ya, memberikan salam hanya kepada mereka yang berpenampilan Islami, yang kerudung, yang pakai peci, pakai kopiah.
Afwan. Baju koko, gamis, baru kita salam. Assalamualaikum. Ya, ini mereka pakai baju batik, jas, baju bola, nggak disalamin. Sadar nggak kita udah ngerasa apa ya, tinggi dari sisi keimanan, dan kita merasa menjadi manusia yang lebih beriman dibandingkan saudara kita itu. Tahu nggak teman-teman? Mungkin saja kita yang sudah merasa beriman, soleh, solehah ini, penuh banyak amal kebaikan, di akhir hayat kita kalah sama seorang pelacur. Kalah sama seseorang ahli maksiat yang mereka bertobat sebelum ajalnya. Kalah kita. Dan kisah-kisah seperti itu disampaikan gak sih? Di hadis-hadis dikisahkan seperti itu, ada orang pendosa yang dia bertobat, kemudian Allah terima tobatnya. Ada seorang wanita yang dirazam di zaman Nabi, kemudian para sahabat merasa jijik karena terkena cipratan darahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, wanita itu sudah ada di surganya Allah. Dan kau belum tentu. Jadi jangan hinakan dia. Bisa nggak awalnya dia ahli maksiat, awalnya dia seorang penjahat, seorang wanita malam, kemudian jadi ustadz, jadi ustazah, lebih beriman, lebih bertakwa, bahkan jauh lebih banyak amalannya dibandingkan kita. Mungkin nggak? Mungkin. Oleh karena itu, janganlah kita memandang rendah orang lain. Jangan kita hasad, jangan kita iri, jangan kita dengki sama dia. Tetap kasih salam, tetap bersahabat dengannya, dakwahi dia pelan-pelan. Siapa tahu dakwah kita lah yang menjadi jembatan dia untuk bisa bertobat pada Allah. Jadi kita praktekkan ya teman-teman ya. Jangan kita pandang rendah orang lain, sekalipun penampilannya tidak islami, sekalipun penampilannya masih berandalan, masih urakan, jangan. Karena kita nggak tahu ending hidupnya nanti dia seperti apa. Lanjut yuk, kita ke ayat 12. Ya, dibaca. Ya, dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Ya, orang yang tidak beriman tidak hai. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati, makan bangkai, mayat? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Dosa yang seperti ini dianggap biasa. Apa itu? Hibah. Itu kan bahasa Arab, bahasa Inggris Gosip. gosip.
Rumpi. Jam 6 udah ada Gosip, rumpi, apalagi. sambil sudah. Kadang-kadang jeng-jeng, tahu nggak? Apa? Tadi kita Ini maaf ya, kita bukan ngomongin orang ya, maaf ya. Bener nggak? Bener nggak? Selalu intronya kayak gitu. Ini maaf ya, bukan kita ngomongin orang, bukan. Cuman, Bu, Jeng, tahu nggak? Pak RT itu pisah ranjang sama istrinya. Kok ibu tahu? Iyalah, orang semalam sama saya. Jadi gosip nih hal yang biasa. Pada masa sekarang ini dianggap biasa. Tapi ingat tadi ayat yang kita baca. Apakah kau mau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Mau nggak kira-kira? Dan perumpamaan gosip, gibah seperti itu sama seperti makan daging saudaramu yang sudah mati. Jijik rasanya. Mual kita. Tapi itu dianggap biasa nggak? Biasa. Gimana itu nanti kalau ke bawah udah mati gimana? Tadi kuburan sendiri gitu, malaikat lewat, bang sini bang. Tahu nggak bang? Mayat sebelah tuh pisah ranjang. Jadi ke bawah. Ini terjadi. Dan itu biasa. Kita ngomongin orang tuh kayak udah biasa aja. Jadi gimana ya? Ini yang kita harus rubah teman-teman. Ini yang kita rubah. Ingat ya, setiap kita menggibah. Karena gini. Setiap yang kita ucapkan cuman ada dua kemungkinan. Betul atau salah. Ya kan? Kalau betul itu gibah. Kalau salah itu nggak ada yang bener. Makanya kalau dia ngomongin kayak gitu udah. Bukan gitu. Udah masa diomongin. Ada kok di medsos gitu. Nggak gitu juga. Sudah tinggalkan. Tinggalkan, jangan dibalas, jangan diomongin lagi. Tapi ada hal-hal yang berbeda. Contoh, dalam hal akidah. Tahu nggak? Masa Ustadz yang itu bilang sholat 5 waktu nggak wajib? Nah itu boleh. Boleh. Oh jangan ikuti. Jangan hadiri. Jangan dianggap guru. Jangan jadikan guru dan jangan ambil ilmunya yang seperti itu. Boleh diomongin? Boleh. Karena ini perkara akidah. Tapi perkara yang tidak penting. Perkara yang aib. Jangan. Tahu nggak ibu itu kemarin ngambil bayam belum bayar gitu. Nggak usah diomongin. Bayarin aja. Itu lebih bagus lagi. Ini termasuk prasangka buruk kepada orang lain. Saya kasih satu kisah ya. Ini wallahi saya lupa pada masa Amirul Mukminin siapa. Saya lupa antara Umar bin Khattab atau Ali. Saya lupa. Ada seorang bapak tua. Ini meninggal di tengah jalan tapi tidak ada yang mengurus. Dibiarkan begitu saja. Kenapa? Masyarakat di sana tahu dia ini ahli maksiat. Minum khamar terus-terusan. Hampir tiap malam. Jadi begitu dia meninggal di jalan nggak ada yang ngurus jenazahnya. Nah, suatu ketika itu Amirul Mukminin lewat. Dia lihat jenazah ini di jalan, kemudian bertanya, "Wahai masyarakat, kenapa kau tak urus jenazah ini?" "Oh, dia pelaku maksiat. Dia penjinah, dia pendosa. Buat apa kami urus jenazahnya?" Lantas Amirul Mukminin menyuruh ajudannya, "Ayo kita urus." "Baiklah, kalau kalian tidak mau mengurusnya, tolong katakan di mana rumahnya. Saya yang akan antarkan." "Oh, rumahnya di sana, belok kiri, lampu merah, ada Alfamart kiri." Sampai ketemu dengan istrinya, menangis melihat suaminya meninggal. Kemudian Amirul Mukminin mengurus jenazahnya.
Selesai mengurus jenazahnya, bertanya, tadi aku waktu mengambil jenazah suamimu, aku bertanya kepada orang-orang sekitar, kenapa tidak ada yang mengurus jenazah ini? Dan mereka bilang, suamimu ini ahli maksiat, peminum khamar, penjinah. Apakah itu benar? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Bayangkan. Apa kata istrinya? Tidak. Suamiku bukan seorang penjinah, suamiku bukan seorang peminum khamar, dan suamiku bukan ahli maksiat. Setiap suamiku punya keuntungan dari dia berdagang, dia datang ke rumah-rumah bordir. Oke, ke tempat pelacuran. Dia datang ke toko-toko penjual khamar. Dan dia datang ke tempat-tempat maksiat. Dan dia selalu booking tempat itu. Tutup. Dia doang yang belanja. Tapi perlu kau ketahui, wahai Amirul Mukminin, suamiku tidak pernah meminum khamar itu. Suamiku tidak pernah menjinahi wanita manapun. Dan suamiku bukan pelaku maksiat. Setiap uang yang dia punya, dia lakukan seperti itu supaya untuk hari itu tidak ada orang-orang yang berlaku maksiat. Terkejut Amirul Mukminin. Ternyata seperti itu yang suami kamu lakukan. Ya. Dan ketahuilah wahai Amirul Mukminin, suamiku sering berkata dan aku sering menyampaikan kepada suamiku, wahai suamiku, jangan kau lakukan itu. Nanti masyarakat akan menilaimu buruk. Kau dicap pelaku maksiat, kau dicap penjinah, kau dicap peminum khamar, dan kau akan dimusuhi, maka aku pun juga akan dimusuhi. Apa kata suaminya? Biarlah. Allah yang maha tahu, dan ketahuilah wahai istriku, jika nanti aku meninggal, maka Amirul Mukminin lah yang akan mengurus jenazah. Terjadi nggak? Terjadi. Dan ini sering terjadi teman-teman sama kita. Apa itu? Prasangka buruk. Prasangka buruk. Nih Mas Agung nih dari dalam ruangan keluar sama akhwat di sinilah, tiba-tiba akhwatnya keluar sambil benerin kerudung. Itu yang lihat di sini. Itu udah prasangka buruk. Betul gak? Kenapa? Karena kita melihat hal-hal yang apa ya, yang tidak seperti hal yang kita lihat sebenarnya. Tapi dari situ lagi-lagi siapa yang membisikkan? Syaitan. Syaitan tuh gape. Kalau bisikin kita jago banget. Lihat, parah itu. Kita udah bilang, ya satanya udah bilang gitu, parah gitu. Di hati itu udah bergejolak gitu. Bergemuruh gitu. Ternyata dia begitu ya orangnya ya. Ternyata dia itu apa? Prasangka yang buruk. Jadi sekali lagi teman-teman, melihat sesuatu yang mungkin dalam tanda petik itu sebuah keburukan, mungkin ya, kita sudah lebih mendahulukan prasangka buruk kita dibandingkan prasangka baik. Ini yang dihilangkan. Jangan lihat dari penampilannya. Wah, ini mah penampilan cewek malam nih. Pasti diapain aja bisa. Itu kita buruk sangka selalu itu. Akhirnya apa? Kita memupuk dalam diri kita sifat hasad, kebencian. Apa sih kebencian itu? Boleh nggak kita benci saudara kita? Enggak. Saya kasih perumpamaan ya. Kalau teman-teman makan jeruk, kemudian jeruk itu rasanya pahit, yang boleh dibenci itu rasa pahitnya, bukan jeruknya. Oke? Jangan jeruknya, rasa pahitnya aja. Karena jeruk yang manis masih banyak. Sama, kita juga melakukan itu sama orang lain, saudara kita. Jangan benci manusianya, benci perilakunya. LGBT, saya nggak benci manusianya, perilakunya. Dan lebih-lebih lagi kampanyenya. Iya kan?
Udah rusak, ngajakin orang rusak. Hah? Iya. Udah rusak, ngajakin orang rusak. Udah sesat, ngajakin orang sesat. Itu yang dibenci. Bukan manusianya. Manusianya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Perilakunya. Perilakunya. Plus lagi kampanyenya. Ini yang parah. Kita lanjut yuk. Ayat 13. 13. Ya ayuhan nasu inna. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa Zakari. unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila Illa lita arofu. Inna akramakum Akromakum. Indallahi atqakum. Innallaha alimun Khabir. Wahai manusia. Ini ningkat nih. Tadi hai apa? Beriman. Sekarang? manusia. Berarti naik kelas. Naik kelas berarti ini. Tadi untuk orang-orang yang beriman. Sekarang ayat ini untuk wahai manusia. Yang bukan manusia tidak hai. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan. tidak ada dari Adam sama Budi. Adam dengan Hawa, tidak ada Adam Budi, Sinta, Santi, nggak ada. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, maha teliti. Saya tanya teman-teman. Kenapa sih kita berkumpul semua di Mekah, di Masjidil Haram? Pada saat kita umroh, naik haji, kenapa kita ngumpul di Masjidil Haram? Ada yang tahu? Silaturahmi. Ya. Ada yang orang Afrika kulitnya hitam, ada yang orang Eropa kulitnya putih. Kalau saya kan putih juga ya termasuk ya, putih tua cuman, putih tua, putih tulang, putih tua. Kayaknya nggak setuju banget. Tapi mereka bersama nggak? Iya. Kadang-kadang pakai bahasa masing-masing tapi saling ngerti, ya kan? Wow, with what you came. Orang Eropa bilang with what you came. Orang Afrika, wow, plain. Tahu. Terus ketawa ngobrol. Indah nggak sih Islam kayak gitu? Enak banget ya ngelihatnya ngumpul semua. Nggak ada sebelah jenderal, sebelahnya tukang sampah. Satu soft. Salat berjamaah. Tidak ada yang dipisahkan, betul? Ayo yang punya pangkat depan. Belakang imam. Yang SD belakang ini. Yang lulusan SD, ya. Yang tukang manggul-manggul beras belakang. Ada kayak gitu? Dan tahu nggak, teman-teman semua? Tahu nggak yang terjadi saat ini? Kita ngomong nggak usah jauh-jauh yang terjadi di negara kita. Mereka orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang tidak suka kepada Islam, dia akan berusaha mengkotak-kotakan Islam. Padahal Rasulullah SAW
inginnya Islam adalah hal yang satu. Pernah dengar gak Islam Arab? Banyak tuh yang ngomong gitu. Kalau jadi orang Islam jangan ke Arab-Araban. Oh, kita nih di Indonesia, kita Islam Nusantara. Cia. Luar biasa. Sudah. Sudah. Dan saudara-saudara kita termakan dengan hal-hal seperti itu. Mengkotak-kotakan Islam. Tidak ada Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Afrika, Islam Eropa. Nggak ada. Islam adalah Islam. Sekarang pakai kerudung gini, ini busana Sunda. Islam Sunda. Ini busana Arab ini. Ini orang-orang gurun kayak begini. Ada begitu? Mau tahu nggak busana orang perempuan Arab kayak gimana? Pernah lihat penari perut nggak? Iya. Nah, itu busana Arab. Iya lagi. Nggak, itu sebenarnya jebakan. Jadi ketahuan siapa yang nonton nari perut ya. Itu busana Arab, teman-teman. Tapi begitu Islam masuk, budaya berubah. Yang betul adalah Islam merubah sebuah budaya. Bukan Islam dimasukkan ke dalam budaya. Paham ya? Bukan Islam yang harus dinusantarakan, tapi Nusantara yang harus diislamkan. Islam sama, nggak ada Islam Arab. Ini kerudung begini, celana cingkrang, pelihara jenggot. Ini kita Islam aja, nggak usah Islam ke Arab-Araban. Dan bahayanya yang ngomong seperti itu orang Islam. Udah gitu menteri. Spesifik nih, besok tangkap. Iya enggak? Coba bayangkan. Ini terjadi, teman-teman. Ini terjadi di negara kita, terjadi. Dan coba lihat ya. Ini bedanya Islam dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Pernah lihat nggak saudara kita ada yang ibadah di gereja Batak? Orang bukan Batak boleh masuk? Nggak boleh. Masuk boleh, tapi untuk jadi jamaat nggak bisa. Ada gereja Jawa, ada gereja Manado, ada gereja Sunda. Ada. Ya, sesuai namanya. Sesuai namanya. Coba ada nggak masjid gitu? Ini masjid Jawa, yang boleh masuk orang Jawa doang. Nggak ada. Jadi kita nggak akan pernah menemukan rumah ibadah itu berderet. Nggak ada. Tapi kalau agama lain, saudara-saudara kita yang agama lain, ada nggak? Ada. Ini nempel tembok semua, 8-12. Yang dari sini nggak boleh ke sini, sini nggak boleh ke sini, yang sana nggak boleh ke sini. Mereka masing-masing semua. Islam bersama Rasulullah SAW yang ditegakkan, ingat ya, Islam bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam ditegakkan kembali oleh Rasulullah SAW. Islam itu untuk jadi satu, bukan malah berbeda. Islam ini untuk jadi satu. Itu bedanya dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Dan pada saat orang Islam melakukan hal-hal yang buruk, yang dicap buruk orangnya apa Islamnya? Islamnya. Ada perempuan kerudung, nyolong coklat di Indomaret. Dia akan bilang apa? Tuh lihat tuh orang Islam. Tuh lihat tuh cewek udah kerudungan tapi nyolong. Betul nggak? Jadi sudah jadi kewajiban kita sebagai umat Islam menjaga Islam kita. Tanggung jawab memang kita pribadi, tapi di masyarakat orang akan melihat Islamnya, bukan orangnya. Dan sadar nggak kita teman-teman? Sebetulnya sejak zaman Nabi sampai akhir zaman nanti,
Allah akan selalu memilah-milah umat Islam. Supaya apa? Supaya kita tahu mana umat Islam yang mukmin, mana yang tidak. Itu semua nabi. Saya kasih contoh sedikit saja. Saat Rasulullah SAW, ingat kejadian Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan kepada masyarakat Mekah, wahai rakyat Mekah, sesungguhnya Allah tadi malam memperjalankan aku dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi. Betul nggak? Apa yang terjadi pada saat masyarakat Muslim, ya? Padahal pada saat menyampaikan berita itu Rasulullah SAW memulainya dengan umatku. Kalau Nabi bilang umatku, berarti dia menyampaikan berita kepada siapa? Kepada orang apa? Yang Islam. Kepada umat Islam. Dia selalu pada kisah itu menyampaikan, wahai umatku, ketahuilah Allah tadi malam memperjalankanku dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi dalam satu malam. Apa yang terjadi saat orang-orang Islam mendengar berita itu? Ayo, ada yang tahu kisahnya? Tertawa. Tertawa. Muhammad stres. Muhammad crazy. Gila, dusta, bohong. Panggil Abu Bakar. Harus dengar ini. Dipanggil sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hai Muhammad, ceritakan tadi kepada Abu Bakar yang kau ceritakan pada kami. Wahai sahabatku Abu Bakar, sesungguhnya tadi malam Allah telah memperjalankanku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi dalam satu malam. Dengar, kata orang-orang situ. Dengar tuh, gila kan? Apa kata Abu Bakar? Apa yang Nabi Allah sampaikan, aku percaya. Akhirnya kebelah nih umat Islam. Ada yang gak percaya, keluar gak? Keluar, pergi. Terjadi juga pada saat, maaf ya teman-teman, dulu bangsa Yahudi juga ikut beribadah dan sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian Allah kasih tunjuk ke Nabi, mana yang mukmin, mana yang bukan. Gimana caranya? Pada saat sholat dan Allah merubah kiblat. Pada saat itu umat Islam kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Itu sholat asar, betul? Rakaat ketiga turun wahyu Allah. Palingkan kiblatmu ke arah Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Mereka orang-orang Yahudi keluar. Tidak mau bersama Nabi lagi. Buat apa saya menyembah ke Arab? Kalau kemarin ke Masjidil Aqsa, oke, I'm going with you. Now, nih, sorry demi rutetel, nggak mau. Nggak mau. Allah pilih nggak? Pilih. Di Indonesia terjadi nggak? Terjadi. Pakai mulut seorang pejabat yang menghina-hina surat Al-Maidah. Kemudian ada yang dukung, ada yang enggak. Bahasanya simpel banget. Daripada pemimpin orang Islam korupsi, mendingan nggak apa-apa bukan Islam, asal nggak korupsi, asal orangnya baik. Terus nanti ayat-ayat kita dibilang jual ayat. Betul? Terjadi nggak? Kepilih nggak umat kita? Terpisah nggak? Iya. Sekarang juga begitu. Balik lagi ke tadi dengan ungkapan nama-nama yang buruk.
ada kadrun, ada cebong, kampret. Abis ini apa tahu? Kukang kali. Dasar kukang lu. Ya, apa? Bisa aja. Ini nggak boleh. Ingat teman-teman, sesama muslim adalah kita tidak boleh memaki, kita tidak boleh hasad, kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara kita, dan kita harus jadi penengah jika saudara-saudara muslim kita berselisih. Bukan malah jadi kompor. Tahu nggak? Suami gua galak banget. Itu ngapain laki kayak gitu, udah ceraiin aja. Ada kayak gitu. Ada nggak? Ada. Allah selalu menunjukkan siapa sebenarnya mukmin dari sejak dahulu dan sampai akhir zaman nanti akan ada. Orang-orang munafik ada. Nanti di akhir zaman tidak ada agama lain. Cuman ada Islam dan pengikut Dajjal. Selesai. Ada nggak orang-orang Islam jadi pengikut Dajjal? Ada, banyak. Banyak. Bahkan mereka pakai sorban segede ban Vespa, ada. Ada yang ngaku cucu Nabi, ya kan? Habaib. Masa sering ditanyain tuh, Bang Dewa, gimana pendapatnya itu? Ada apa katanya dia habaib keturunan Nabi, tapi kok menghina-hina Islam, menghina khilafah, menghina bendera Aroya, panji Rasulullah, menghina Nabi, bahkan menghina habaib lain. Kok bisa sih? Kan dia orang Arab. Lah saya bilang, lah Abu Jahal, Abu Lahab orang mana emang? Firaun orang mana? Orang Arab juga sama. Jadi jangan lihat Arabnya, perilakunya yang tidak baik. Jadi balik lagi teman-teman, tema kita hari ini sesama muslim bersaudara. Saudara-saudara kita di satu wilayah sedang terima bencana. Saya suka miris gitu, terima WhatsApp itu seperti dibuka aib. Iya tuh, dia di sana gempa karena banyak ini tuh, banyak maksiat. Karena ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Sudah, jangan dibuka itu. Dan nggak perlu dilakukan. Yang Allah mau lihat adalah kita bantu nggak saudara kita. Yang kesulitan ini kita bantu nggak? Apa datang ke sana cuman selfie? Apa datang ke sana cuman bikin konten? Kemudian masuk ke medsos, disebarin. Bangga gitu udah datang ke sana. Bahkan ada yang bawa sumbangan, ngasih sumbangan aja itu handphone tangan kiri nggak pernah mati, nyala terus. Guys, lihat guys ya, beras ya udah nyampe ya guys. Apa ini? Apa ini? Sesama muslim adalah bersaudara. Saya mau menyampaikan poin. Tadi kita sudah bahas surat 49 ayat 10 sampai 13. Itu titik dasar, dalil bahwa kita sesama seorang muslim, sesama orang-orang beriman adalah bersaudara. Sakitnya dia itu sakitnya kita. Milik kita juga milik dia. Bahkan bahasa dulu kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah kantongku, kantongmu juga. Menandakan apa? Kecintaannya terhadap saudaranya. Dan ingat apa kata Rasulullah SAW? Tidak beriman, garis bawahi, tidak beriman seorang muslim yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman orang seperti itu. Tidak beriman yang di malam hari dia kenyang, tetangganya lapar. Tidak beriman orang yang beli baju 300.000, kerudung 400.000, tapi tetangganya sakit dan tidak punya uang untuk berobat.
tidak beriman, kita berlimpah beras, tetangga kita nggak punya, maka dari itu Paskah bagikan beras. Berarti teman-teman Paskah orang-orang yang insya Allah bantu saudara kita yang sedang kesulitan, bantu saudara kita yang mungkin sedang dalam kesusahan, dalam kekurangan. Tujuannya apa? Hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak berharap lebih. Wah, saya habis ngasih bantuan, masukin Instagram, follower saya nambah 1000. Enggak. Bukan itu. Tapi hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dan kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan tolong kita. Pesan saya terakhir, ini perkataan seorang penyair. Ini ada tanya jawab. Nggak usah lah, udah jam 2. Tanya jawabnya DM aja, DM. Jangan pakai hi guys ya. Kamu nanya. Kesel banget kayak gitu ya. Ada dan itu viral loh. Cuman gitu doang loh. Ya Allahu Akbar. Masya Allah. Ini pesan saya terakhir. Tolong diingat, tolong dicerna, tolong dicatat dalam hati kita masing-masing. Jika kau belum bisa memuji saudara seimanmu, jika kau belum bisa memuji saudara seimanmu, maka jangan kau menghina saudaramu. Jika kau belum bisa menyenangkan saudaramu, maka jangan buat saudaramu bersedih. Dan yang terakhir, jika kau belum bisa membahagiakan saudaramu, maka jangan kau buat saudaramu menangis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Kalau ada kelebihan nggak apa-apa, bawa pulang aja, nggak usah dibalikin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya teman-teman. Dan ingat, setiap muslim adalah saudara. Jangan hina dia, jangan anggap remeh dan pandang rendah mereka. Cintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan perlakukan dia seperti halnya kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Kita ketemu lagi insyaallah. Subhanaka wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai situ.